Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli syirki wal wafa. Setinggi puji sedalam syukur mari kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita. Salah satunya adalah nikmat kehidupan, sehingga pada siang ini kita dapat berkumpul bermuajahah di ruangan sidang ini dalam rangka mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Wakil Ketua nantinya. Shalawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ibu Ketua Pengadilan Agama Bangkinang yang sama-sama kita muliakan, Bapak Wakil Ketua Pengadilan Agama Bangkinang yang sama-sama kita muliakan, yang sekaligus pada siang ini kita nobatkan Bapak sebagai penceramah yang akan mengisi kegiatan kita di siang ini. Kemudian Bapak-bapak dan ibu-ibu hakim Pengadilan Agama Bangkinang yang sama-sama kita muliakan, seluruh pejabat fungsional struktural Pengadilan Agama Bangkinang yang sama-sama kita hormati, serta pegawai BPNPM yang kita banggakan. Untuk berkahnya acara kita ini, mari kita buka dengan membaca basmalah. Tanpa memperpanjang mukadimah, kita persilakan kepada Yang Mulia Bapak Wakil Ketua Pengadilan Agama Bangkinang untuk mengisi tausiah Ramadan malam hari yang ke-7 ini. Kepada Bapak, waktu dan tempat kita sediakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ja'alana bil qalam wa 'allama al-insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ibu Ketua, Bapak Ibu, sidang Jumat Zuhur, sholli wa sallam rahimahullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah. Pada siang ini Allah masih mencurahkan rahmat karunia-Nya kepada kita, memberikan kita rahmat keimanan, kesehatan. Dengan rahmat itulah kita kemudian melaksanakan aktivitas kemudian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah memberikan, menciptakan kita adalah dalam rangka untuk menguji kita. Manakah dan apakah amal terbaik yang bisa kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka hari ini kita buktikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita pada detik ini melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah, lalu kemudian kita lanjutkan dengan tausiah seperti yang sudah kita jadwalkan dan sudah kita sepakati sebelumnya. Dan inilah amal terbaik kita di hadapan Allah, mudah-mudahan menjadi catatan terbaik kita di yaumil akhir nanti. Mari kita mengqawmu min qawmin fi buyutillah, tidaklah berkumpul suatu kaum wa tadarrasuna bainahum, mereka bertadarus mengaji bersama, illa kecuali turun kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikatnya. Oleh karenanya kita hari ini mengaji bersama, lalu kemudian kita membaca ayat-ayat Allah. Inilah mungkin barangkali di antara hal-hal yang memang bisa menjadi amal terbaik kita di hadapan Allah.
Salam dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu yang kami muliakan, pada kuntum hari ini kebetulan kami yang diberikan amanah untuk menyampaikan, bukan berarti kami lebih daripada yang lain, karena di sini semuanya syekh asyuyuh ya, semua warga pengadilan agama, orang yang sudah makomnya ustadz semua, ada Ustadz Darsono, ada Ustadz Azmi, ada Ustadz Burhanuddin ya, semuanya ustadz ini, ada akan jadi kiai dan buya. Tapi kemudian hari ini saya yang bertugas, maka kita berbagi. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Amin. Seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Ketua kemarin, esensi daripada puasa dalam rangka untuk meraih gelar takwa. Dan itu sudah secara gamblang dijelaskan oleh Ibu kemarin terkait dengan itu, berkaitan juga dengan hikmah-hikmah puasa yang kita lalui selama 1 bulan ke depan. Oleh karenanya yang menjadi materi hari ini tidak jauh bergeser dari itu. Kalau kita bicara tentang takwa, Bapak Ibu, tentu kita sudah memahami semuanya takwa itu apa artinya, apa pengertiannya, dan apa sebenarnya pemahamannya. Ini menjadi penting karena goal daripada pelaksanaan puasa itu adalah la'allakum tattaqun, agar kamu meraih takwa. La'allakum tattaqun, agar kamu mendapatkan ketakwaan kepada Allah. Takwa itu secara lughatan, secara bahasa itu berarti takut kepada Allah. Dan banyak sekali pendapat para ulama berkaitan dengan definisi takwa itu. Ada di antaranya imtithalul awamir wa tajtanibun nawahi, mengerjakan seluruh perintah Allah, meninggalkan seluruh larangan-larangan Allah. Nah, dalam konsep ini juga Abu Hurairah juga mengatakan bahwa takwa itu, dia pernah bertanya, dari konsep ini Rasulullah pernah bertanya kepada sahabatnya, apakah kamu pernah melewati suatu jalan, lalu kemudian di jalan itu kamu menemukan ada onah, kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Maka sahabat menjawab, saya akan menghindari daripada onah dan duri itu. Maka kata Rasulullah, menghindari dari duri itu, itulah takwa. Lalu dalam hal ini Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu pernah menjelaskan tentang takwa itu. Apa karakteristik orang-orang yang bertakwa? Dalam kitab As-Sawi disebutkan bahwa takwa itu terbentang dalam 4 kriteria. Yang pertama, al-khauf minal jannah. Takut kepada Allah karena Allah memiliki kekuasaan yang paling tinggi. Ketika seseorang sudah memiliki rasa takut kepada Allah, maka orang ini sudah termasuk sebagai kategori orang-orang yang bertakwa. Dia tidak takut kepada manusia, dia tidak takut kepada makhluk, dia tidak takut kepada atasan, dia tidak takut kepada orang yang kuat, tetapi dia hanya takut kepada Allah yang Maha Jalil. Ketika kita sudah memiliki rasa takut kepada Allah, dimanapun kita berada, posisi dimanapun kita, pangkat apapun yang kita miliki, kekuasaan harta yang banyak pun yang kita peroleh, tetapi kita tetap merasakan diri takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah memiliki kekuasaan yang mutlak, memiliki kekuasaan yang tidak ada duanya. Maka ketika itu kita rasakan dalam diri dan sembah kita, maka sesungguhnya karakteristik orang bertakwa itu ada dalam diri kita. Ittaqillah haitsu kunta, takutlah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Kalau takut kepada manusia mungkin barangkali ada saatnya dia tidur. Ketika takut dengan CCTV ada saatnya CCTV ini mati.
Ketika takut dengan atasan saja juga bisa cuti. Akan begitu ya Pak sekalian. Tetapi ketika kita takut kepada Allah, takut kepada KPK juga bisa terbatas ya. Tapi ketika takut kepada Allah, maka tentu tidak ada la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Allah itu tidak pernah tidur atau mengantuk. Tentu ketika kita sadar itu, maka kita tidak akan mungkin melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita takut Allah Maha Kuasa dan Dia bisa menghukum kapan saja Dia mau, dan siksa Allah itu maha luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, wal amalu bitanzil, beramal dengan apa yang Allah turunkan. Kita tahu bahwa Allah menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah SAW, dan Al-Quran adalah petunjuk bagi kita. Kita ini Nabi mengatakan, saya meninggalkan buat kamu supaya kamu tidak tersesat lan tadillu abada. Ya, kamu tidak akan tersesat selama-lamanya. Selama apa? Selama kamu memegang Al-Quran dan Sunnah. Ketika kita beramal dengan Al-Quran yang jelas itu wahyu kepada Rasulullah SAW menjadi pedoman kita, apapun yang menjadi tuntunan Al-Quran kita berbuat. Ada perintah melaksanakan sholat, aqimus sholat. Ada perintah melaksanakan zakat, wajib zakat. Warqamu ma'arwaqiin, ya, berjemaah dengan orang-orang yang sholat. Itu sudah dijelaskan oleh Al-Quran. Ada perintah kita melaksanakan sholat, ada tuntunan dalam Al-Quran. Ketika zakat, berbuat baik dengan keluarga, ada dalam hadis, ada dalam Al-Quran. Berbuat baik dengan tetangga, meninggalkan maksiat, melarang berghibah, ya, berkunci, ya, itu ada tuntunannya, dan kita beramal sesuai dengan tuntunan yang ada di dalam Al-Quran. Dan kemudian juga hadis-hadis Rasulullah juga, itu juga bagian dari wahyu Allah Subhanahu wa taala yang kita berteman. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apa yang disebutkan oleh Nabi itu sesungguhnya juga adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang menjadi tuntunan Rasulullah dalam sunnahnya, itu juga menjadi pedoman kita. Karena memang ketika kita ingin meraih kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan akhirat, maka kita harus memegang apa yang Allah turunkan di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Yang ketiga, al-qanaah bil qalil. Ya. Jadi qanaah bil qalil ini adalah qanaah dengan rezeki yang sedikit. Jadi bersyukur sesungguhnya apa yang Allah berikan kepada kita. Kita mendapatkan rezeki walaupun sedikit, tapi tetap kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena belum tentu ketika kita diberikan rezeki yang lebih, ternyata itu yang menjerumuskan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Buat ibu-ibu ketika dapat dari suami belanjanya mungkin sedikit, ya terimalah dan syukuri ya. Karena memang dengan bertambahnya syukur itu insya Allah dari suami akan menambahnya ya Pak Sega. Tapi kalau seandainya tidak bersyukur, mungkin juga tidak mungkin ada penambahan, mungkin cekcok yang datang ke pengadilan ujungnya. Tidak cukup belanja dan tidak memadai nafkah yang diberikan, akhirnya juga terjadi konflik keluarga. Dan itu yang kita hadapi setiap hari di pengadilan ini. Oleh karena itu, substansinya adalah ketika kita mendapatkan rezeki dari Allah, walaupun itu sedikit, maka kita mesti syukuri. Kita bersyukur, berqanaah dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Bersyukur dengan Allah yang berikan kepada kita, maka itu diantara kriteria orang-orang yang bertakwa. Yang keempat adalah al-isti'dad li yaumil wahid. Bersiap-siap dengan hari setelah kematian. Ini yang keempat. Orang-orang yang bertakwa itu dia mempersiapkan diri dalam menghadapi kematian. Kematian itu sesuatu yang pasti, tapi kita tidak tahu kapan datangnya. Kematian itu sesuatu yang mesti kita lalui. Setiap yang bernyawa, kullu nafsin za'iqatul maut.
Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Kapan waktunya itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Bisa cepat, bisa lambat, bisa agak lama. Tapi Nabi katakan apa? Al-a'maru ummati ma baina sittina wa sab'in. Usia umatku itu hanyalah antara 60 sampai 70 tahun. Ada yang lebih daripada itu tak banyak. Ada yang lebih daripada 70 tahun tak banyak. Dan pun kalau sudah lebih dari 70 tahun sudah pikun atau sudah terwujud, tidak bisa beramal seperti kita hari ini, tidak bisa lagi datang ke masjid seperti biasanya, badan sudah sakit-sakitan, banyak hal yang sudah menjadi halangan, makanan sudah gugur, pandangan sudah kabur, kulit sudah kendor, gigi sudah gugur, ya. Nah, semuanya kan sudah lebih dari 70 tahun itu sudah. Jalan data semua. Dan begitu, memang itu. Dan itu kata Nabi. Oleh karena itu, sepanjang kita masih muda dan kemudian masih kuat, persiapkanlah diri itu menambah bekal sebanyak-banyaknya. Kan kita setelah ini akan mati semuanya, akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Orang yang terbaik itu al-khayyisu man dana nafsahu 'amilan bima ba'da maut. Orang yang sukses itu adalah orang yang mau mengintrospeksi dirinya, mau mengevaluasi dirinya, mau memuhasabah dirinya, memperbaiki dirinya menuju yang lebih baik, dan beramal untuk hidup setelah mati. Inilah orang-orang yang terbaik. Oleh karena itu, Bapak Ibu semua, saya mengimbau untuk saya sendiri dan kita semua, marilah kita persiapkan amal kita. Perbanyak. Momentum Ramadan adalah momen yang luar biasa bagi kita. Semua orang berdoa untuk datang ke bulan Ramadan. Banyak keluarga kita, tetangga kita sebelumnya dia tahun lalu ada, dan juga berdoa yang sama dengan kita dulunya, ingin masuk lagi ke Ramadan tahun ini. Tapi ternyata di bulan Sya'ban penghujungnya dia sudah dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Hari ini bulan Sya'ban terakhir, besok Ramadan, sebelum masuk Ramadan itu sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah takdir, kita tak tahu dan bisa mengukur sampai berapa dan Ramadan keberapa lah kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk memperbaiki diri, untuk memuhasabah diri, dan itu menambah bekal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tazawwadu fa inna khairan zadi taqwa. Perbanyaklah bekal. Perjalanan kita panjang. Dari hitungan waktu sudah ribuan dan jutaan umat yang sudah berada di dalam kuburan. Mereka berdoa untuk kembali ke dunia. Untuk apa mereka kembali ke dunia? Mayat-mayat yang berada, jenazah-jenazah yang sudah dikuburkan ini, mereka berdoa kepada Allah, ya Allah, kembalikanlah kami ke dunia, walaupun hanya sesaat. Untuk apa? Untuk beramal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masih punya kesempatan, dan kita tak tahu kapan kesempatan ini kita dapatkan. Oleh karenanya, sepanjang masih sehat, sepanjang masih kuat, mari kita perbanyak amal, berbanyak kebaikan. Insya Allah kita akan mendapatkan predikat takwa seperti yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 143. Demikian mungkin Bapak Ibu, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita sampaikan Pak Buya, Pak Wakil Ketua yang telah memberikan tausiah pada siang ini. Sebelum acara ini kembali kita tutup dengan membaca alhamdulillah.